Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu untuk saudara yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Kemarin heboh, warga Yogyakarta ngamuk, desak Ade Armando dipecat dan ditangkap. Kalau PSI dan Kaisang punya nyali, pecat itu Ade Armando. Puluhan warga yang bergabung dalam kelompok paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk kesinambungan, keistimewaan, atau istilahnya agar supaya Yogyakarta bersambung, berlanjut, itu maksudnya ya. Masyarakat tersebut mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Yogyakarta Senin siang 4 Desember tahun 2023. Di dalam aksi dikawal ketat oleh puluhan personil kepolisian Resort Kota Yogyakarta itu, warga memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menuding adanya praktek dinasti politik di Jakarta, yaitu para warga itu mendatangi kantor PSI menggunakan pakaian adat, ya, adat Jawa, pakai pakaian adat keraton, sembari membawa poster bergambar Ade Armando yang tulisannya atau mukanya dicoret, disilang gitu ya. Poster tulisan menghina Yogyakarta itu adalah menghina kemerdekaan Indonesia. Jadi seruan dia adalah tangkap Ade Armando. Kedatangan warga ke kantor PSI di Kampung Mujo Umbul Harjo itu sempat diadang personil kepolisian. Setelah negosiasi alot, para warga akhirnya berhasil menggelar aksi di depan kantor PSI DIY. Nah, sebelumnya Ade Armando itu menyinggung gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Artinya Ade Armando itu mengkritisi ada orang demo, mahasiswa demo itu di Yogyakarta, ya, yang memprotes politik dinasti Presiden Jokowi dengan majunya Gibran Rakabuming dalam pemilihan presiden atau pilpres tahun 2004. Nah, Ade dalam videonya di media sosial mengatakan seharusnya yang dilawan mahasiswa di Jogja itu adalah sistem dinasti di sana, karena gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Nah, artinya pemilihan umum itu tidak ada karena ditunjuk langsung. Nah, pemilu itu yang dasarnya Ade Armando. Di sana kan berdasarkan keturunan kan, jadi raja ya sebagai pimpinan daerah. Nah, diketahui Yogyakarta itu menyandang predikat daerah istimewa Yogyakarta melalui undang-undang, ya. Dengarkan itu, Ade. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Salah satu alasan, ya, negara memberikan fasilitas itu karena Yogyakarta telah memiliki pemerintahan sejak 1755. Jadi Jogja itu sudah punya pemerintahan sendiri sejak tahun 1755 silam, jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, dalam aksi itu mereka menuntut PS itu mengambil sikap tegas terhadap Ade Armando. Mereka menyatakan tindakan tegas itu harus diambil dalam waktu 2 kali 24 jam sejak aksi digelar. Mereka juga mendesak kepolisian menangkap Ade Armando dan memprosesnya secara hukum. Nah, pegiat media sosial Denny Sirgan juga ikut memberikan tanggapan, ya, dalam pernyataan Ade Armando itu. Denny menilai Ade Armando tidak perlu ditangkap lah, artinya memberi klarifikasi kan.
ya karena tidak urgent atau juga, tapi jika memang potensi kasus Ade Armando itu merusak suara PSI, ya, sebaiknya partai politik atau PSI itu dipecat saja Armando. Itu tanggapan Denny Sirgar memberi komentari yang baru heboh itu. Nah, jadi Denny menganggap bahwa dengan pecatnya, menurut Denny Sirgar itu hukuman itu sudah berat. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Kaisang berani pecat Ade Armando? Saya rasa Kaisang nggak akan berani pecat Ade Armando. Itu komentarnya Denny Sirgar. Nah, jadi sekarang ini posisinya PSI pada susah. Kalau PSI tidak memecat Ade Armando, ya, itu bisa menghancurkan suara sendiri, ya, karena otomatis di Jogja sudah emosi. Yang kedua, akan berdampak atau menggerogoti, ya, dari kelompok suara 02. Kenapa? Karena Kaisang ketua PSI adalah rombongannya keluarga sana. Nah itu, jadi ini adalah dilema yang mana kian hari blunder kian banyak. Ya, kita tinggal menunggu reaksinya bagaimana dari Kaisang dan kepolisian ya untuk bertindak. Ini sangat seru sekali ini. Makanya dari itu dalam pembuatan YouTube atau di media sosial atau berkomentar terutama di media sosial, kita harus hati-hati. Banyak kasusnya gara-gara istri pamer-pamer, suaminya yang sebagai jabatan dipecat. Nah, ini kita semua ambil pelajarannya, kita semua ambil hikmahnya, agar supaya di dalam mengomentari apapun yang ada di media sosial, kita harus berpikir ulang dulu, ya. Dan saya secara pribadi dalam pembuatan YouTube juga harus berpikir ulang. Kira-kira ini berdampaknya bagaimana? Ya mudah-mudahan nggak ikut keselio ya. Jadi namanya, jadi sering kita bicara di forum media sosial itu kan kadang-kadang sempat terbersit. Saking semangatnya misalnya seperti itu kan bisa terjebak atau tergelincir di dalam pembuatan narasi-narasi yang kurang baik merugikan orang lain. Apalagi kita memang berniat untuk membuat hoax, itu jangan sampai ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.